Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Utami Permata selaku dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai lingkungan keuangan. Baiklah, saya atas nama Hesti akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian lingkungan keuangan itu sendiri. Jadi, lingkungan keuangan merupakan faktor-faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil, di mana dalam lingkungan keuangan terdiri dari sistem keuangan atau dikenal sebagai financial system pada perusahaan beroperasi. Dalam lingkungan keuangan dikenal sebuah lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan itu dikenal juga sebagai lembaga intermediasi. Selanjutnya, cakupan-cakupan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya Makfira dengan NIM C01203334. Baik, setelah mengetahui pengertian lingkungan keuangan, kita beralih kepada jenis-jenis lingkungan keuangan. Jenis lingkungan keuangan yang pertama adalah pasar keuangan, yang dimana sebagian dari kita kerap kali masih bertanya mengenai pasar keuangan itu apa. Jadi, pasar keuangan adalah tempat di mana mekanisme transaksi keuangan terjadi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Kemudian pasar keuangan menyediakan forum yang dimana para penyedia dana dengan peminta dana bisa melakukan transaksi bisnis secara langsung. Kemudian perlu kita ketahui bahwa oleh penyedia dana ada 3 alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyalurkan dananya ke lembaga keuangan, misalnya ke bank. Kemudian yang kedua, menyalurkan dananya langsung ke peminta dana. Ini disebut juga sebagai direct investment. Kemudian yang ketiga, menyalurkan dana lebihnya ke pasar modal dengan membeli berbagai sekuritas di sana. Namun selain oleh penyedia dana, peminta dana juga memiliki 3 alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, meminjam dananya ke lembaga keuangan. Yang kedua, peminta dana bisa mencari langsung para penyedia dana. Kemudian yang ketiga, para peminta dana bisa datang langsung ke pasar modal. Nama saya Alfia Nurul Isa, menjelaskan macam-macam pasar keuangan, pasar aktiva fisik dan pasar aktiva keuangan. Pasar aktiva fisik atau biasa disebut dengan pasar aset terwujud atau nyata, sedangkan pasar aktiva keuangan berhubungan dengan saham, obligasi, wesel, hipotetik, dan klaim-klaim aset nyata lainnya. Pasar tunai dan pasar berjangka. Pasar tunai adalah di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot atau saat itu, sedangkan pasar berjangka adalah pasar di mana para partisipasinya melakukan persetujuan untuk membeli atau menjual aset pada suatu tanggal di masa akan datang. Pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah di mana perorangan menghimpun modal baru, sedangkan pasar sekunder adalah aset yang sudah ada dan beredar di antara investor. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam pasar keuangan. Itu yang keempat, ada pasar privat dan pasar publik. Pasar privat adalah pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak, sedangkan pasar publik adalah pasar di mana kontrak yang distandarisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang ternegosiasi. Yang kelima, ada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Sedangkan pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Terima kasih. Saya atas nama Khalil Gibran ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu adalah instrumen pasar uang. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang yang umumnya yang berjangka pendek.
instrumen yang diperdagangkan diantaranya yaitu yang pertama adalah tagihan bills, yaitu instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral untuk unjuk dengan bank tertentu yang akan dibayarkan kepada pemilik atau pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya bills ini dapat disamakan dengan SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kertas komersial atau CP yaitu promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor. Jangka waktu komersial paper ini berkisaran antara 270 hari hingga 1 tahun. Penjualannya umumnya dilakukan dengan diskonto, walaupun ada juga yang sistem bunga sebagai halnya sama dengan halnya kredit. Selanjutnya yang ketiga adalah sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposit adalah instrumen keuangan yang diterbitkan suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposit adalah deposito berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya M. Yusuf, NIM C012038. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Penerimaan baki merupakan suatu instrumen pasar uang telah dikenal sejak lama. Pada prinsipnya, penerimaan bakir memberikan alternatif untuk memperoleh kredit, terutama barang-barang yang dikapalkan untuk segera dikirim ke luar negeri. Tagihan pertukaran atau wesel atau suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal kepada penarik atau pembawa. Perjanjian pemberian kembali dalam kurung repo adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai janji penjual akan membeli surat berharga tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditentukan lebih dahulu. Surat berharga yang dijadikan instrumen dalam melakukan repo adalah surat-surat berharga yang diperjualbelikan secara diskonto, seperti SBI atau sertifikat Bank Indonesia, SPBU, atau surat berharga proses uang dan sertifikat deposito. Sekian, terima kasih. Baik, saya Nurul Fahira ingin menjelaskan tentang saham. Saham adalah surat bukti atau bagian kepemilikan modal pada suatu persero terbatas. Saham adalah sekuritas yang paling sering diperdagangkan dan dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas ujuk. Saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusnurul Madinah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai saham. Nah, dalam instrumen pasar modal, saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran
perbedaan antara saham biasa dan saham preferen. Nah, pertama, saham biasa mendapatkan dividen yang dibayarkan sepanjang perusahaan dan mendapatkan sebuah laba, sedangkan saham preferen memiliki hak tersendiri untuk lebih dahulu mendapatkan dividen. Nah, perbedaan kedua, saham biasa memiliki hak untuk bersuara atau berbicara dalam sebuah rapat dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan saham preferen malah sebaliknya, dia tidak dapat mengeluarkan suara dalam sebuah rapat dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itulah perbedaan antara keduanya. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan materi tentang obligasi dan juga termasuk ke dalam instrumen pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwa akan membacakan materi tentang obligasi. Obligasi adalah surat hutang jangka panjang yang mengandung janji pembayaran bunga dan janji pelunasan pinjaman. Obligasi diterbitkan dengan jaminan, misalnya mortgage bonds, dan obligasi yang diterbitkan tanpa jaminan, misalnya debenture. Baiklah, saya atas nama Jisriani dengan NIM C01203336 akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh saudari Marwah, yaitu 3. Right issue. Right adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Penerbit right di pasar modal Indonesia disebut dengan penawaran efek terbatas. Demikianlah pemaparan materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mewakili seluruh anggota kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.